Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Fatir Fikro Alislah. Selama 5 menit ke depan, saya akan membawakan berita yang aktual, faktual, dan menarik. Tetap saya mengingatkan untuk selalu ingat pesan Ibu, memakai masker dimanapun, terutama saat bicara tatap muka, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta hindari kerumunan. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ya, terima kasih. Pemirsa yang budiman, sudah menjadi kewajiban kita untuk memelihara kesehatan tubuh. Terlebih lagi saat kondisi pandemi COVID-19 ini, imunitas tubuh penting untuk dijaga. Berbagai macam suplemen alami maupun kimia direkomendasikan pejabat kesehatan untuk memelihara imunitas dalam tubuh. Banyak orang yang enggan menggunakan produk kimia akhirnya beralih menjadi konsumen produk-produk herbal. Madu odengku salah satunya. Madu yang berasal dari lebah liar di kedalaman hutan baduy ini kaya akan kandungan saponin sebagai zat yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga stabilitas gula darah, dan mengurangi lemak tubuh. Madu odengku salah satunya. Produk usaha madu ini sudah sukses mengembangkan bisnis madu odeng atau madu hutan baduy dalam selama 3 tahun belakangan. Dengan legalitas izin pada tahun 2019, madu odengku sudah memiliki lebih dari 400 gerai madu yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Seperti apa kisahnya? Kita akan langsung bergabung dengan narasumber kita hari ini, Bapak Dedi Purwonto selaku founder dan CEO Madu Odengku. Ya, nampaknya kita sudah berhasil menghubungi narasumber utama kita, Bapak Dedi Purwanto, MPD. Selamat siang menjelang sore, Pak. Halo? Halo. Ya. Selamat siang, Bapak Dedi. Siap. Oke, kita sudah berhasil bergabung di studio. Kita akan mengadakan satu wawancara terkait bisnis Bapak sebagai pengusaha madu odengku ya. Bapak Dedi Purwanto, sudah berapa lama Bapak mengembangkan model bisnis seperti ini? Sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Bisa saya diceritakan? Mulai bisnis ini. Ya, bisa diceritakan sedikit Pak kisah perjuangan Bapak di dalam mengembangkan bisnis ini? Ya, apakah Bapak melihat adakah peluang besar di dalam bisnis ini? Peluang untung rugi gitu? Awalnya emang saya hobinya emang mendaki gunung. Jadi keliling Indonesia. Lalu sebulan sekali itu saya harus ke Baduy, suku Baduy. Jadi suku Baduy ini ada di Banten di tengah-tengah hutan. Jadi ini suku yang paling terisolir di Indonesia karena dia tidak menerima teknologi. Karena saya cuma hanya ingin mengunjungi dan silaturahmi ke suku Baduy, lalu pulangnya saya melihat potensi di Baduy itu banyak sekali, ada madu, ada kerajinan tangan, ada kain dan duren dan lain-lain. Saya niatnya cuma hanya membantu untuk menjualkan madu, terus potensinya kok jadi banyak yang pesan. Jadi ini kayaknya peluang bisnis untuk saya, ya udah saya manfaatkan. Saya mulai dari 3 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Jadi ada unsur sosialnya juga ya Pak, membantu masyarakat Baduy yang terisolir dari teknologi sekarang. Oke. Jadi saya melihat bahwasannya usaha madu hutan Baduy ini belum banyak dilirik oleh orang-orang ya Pak.
Jadi hanya beberapa pengusaha dan Eh, apakah ini satu peluang yang peluang yang besar untuk Bapak sebagai pengusaha? eh, ini pintu awal doang. Ini Baduy. Padahal masih banyak potensi yang lain. Indonesia kan ada berapa ribu suku, berapa ribu ras, berapa ribu kekayaan. Jadi dari Aceh sampai Papua itu tinggal diangkat aja nasionalisnya, tinggal dijual, dikemasnya lebih bagus, itu bisa Oh, bersaing di pasar mancanegara. oke. Ini Berbicara awal. madu itu kan banyak sekali jenisnya ya, Pak. Eh, Iya. Selain madu Baduy, Bapak menjual madu apa lagi? Saya baru madu Baduy aja. Ada dua dijeniskan, ada merah dan hitam. Lalu saya kombinasikan, saya kreasikan dengan bawang lanang. Jadi ada 3, madu manis, madu hitam, dan madu bawang lanang. Oke. Jadi Hmm. madunya hanya satu jenis, tapi memang variannya itu yang kreasikan seperti itu ya, Pak? Iya, dikreasikan. Iya. Oke. Kendala menjual madu, apalagi di kala COVID-19 ini itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan sedikit nggak, Pak? Ya, Jatuhnya. kendalanya mungkin ya, karena di pasaran tuh banyak madu badu yang banyak orang yang menjual madu, tetapi banyak madu palsu, jadi madu aslinya terimbas nih. Jadi akibat ada madu palsu, jadi orang berpikirnya negatif tentang madu, itu aja sih. Oke, jadi itu kan hanya istilahnya itu Bapak terfitnah gitu kan ya, seakan-akan seperti itu. Iya, Karena persepsi masyarakat yang salah. Tetapi kualitas akan menjawab sih. Gitu. Oke, siap. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, Bapak sudah menyiapkan cara? Ya, kan saya buka website, buka izin, nanti akan ada PT-nya, ada apanya, jadi akan besar, akan izinnya resmi, jadi jelas, usaha yang jelas itu ada izinnya, ada online-nya, itu sih. Oh, oke. Tapi usaha Bapak sendiri sudah berizin ya, Pak? Ini biar sekaligus jadi informasi bagi masyarakat. Oke ya, jadi sudah ada izin dari berbagai macam lembaga yang ada di pemerintahan. Jadi Bapak sudah tersertifikasi, istilahnya seperti itu. Oke. Bapak sebagai pengusaha, tapi kenapa Bapak melirik madu sebagai usaha pertama Bapak? Apakah Bapak memang sejak awal bercita-cita menjadi pengusaha yang bergerak di bidang bisnis madu ini, Pak? Ya, karena awalnya potensinya karena peluang sih. Jadi ada yang menawarkan, baru saya ambil peluang itu, baru saya maksimalkan. Itu aja sih. Oke, jadi memang lagi-lagi kita berbicara masalah peluang yang belum banyak sebenarnya di pasaran. Iya. Apalagi yang pengusaha madu yang memiliki satu website itu kan luar biasa. Ya. Iya. Oke. .co.id itu susah bangun website itu karena harus berizin, harus usahanya harus jelas, baru bisa buat website itu. Kalau boleh tahu Pak, websitenya secara lengkap seperti apa, bisa disebutkan domainnya Pak, biar masyarakat tahu? Jadi www.maduodenko.co.id. Oke. Terakhir nih Pak, kira-kira apa sih pesan Bapak bagi kalangan generasi muda, khususnya generasi milenial atau orang-orang yang tertarik terhadap bidang bisnis ya? Itu kan stigmanya sekarang katanya membangun itu butuh waktu yang lama, butuh biaya atau modal yang sedikit. Pesan Bapak untuk pebisnis pemula seperti apa, Bapak? Ya, pesan saya pertama ya mulailah dari sekarang. Jangan berpikir untung rugi, tapi lakukan aja dahulu, karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Jadi berbisnis itu jangan terlalu banyak pikir untung rugi, tetapi mulai aja dulu. Setelah mulai baru nikmati prosesnya dan nikmati hasilnya. Oh, siap. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami, telah hadir di studio walaupun secara virtual ya Pak. Mohon maaf kami tidak bisa mengundang Bapak di studio secara offline, secara tatap muka seperti itu. Tapi
tidak apa-apa karena memang kita mengikuti anjuran pemerintah, yaitu jaga jarak, Iya. pakai masker dan hindari kerumunan, gitu ya Pak, dan Iya. cuci tangan secara teratur. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatan waktunya telah memberikan kepada kami. Semoga lancar jaya bisnisnya. Ya, amin. Oke, terima kasih Terima kasih, Pak ya. Dedi. Sama. Ya, pemirsa yang budiman, kita sudah menyaksikan betapa gigihnya seorang pengusaha di dalam membangun karir bisnisnya dan juga membangun karir dirinya sebagai personal branding seperti itu. Ini memberikan satu pesan positif kepada kita bahwasannya tidak ada yang mudah di dalam membangun satu perjuangan karir. Di situ ada suka dukanya, di situ ada jatuh bangunnya, tapi kita tidak boleh jatuh, tidak boleh putus asa hanya karena hal-hal negatif yang kecil, hanya karena batu sandungan yang kecil yang dapat menjatuhkan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.